Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 8 yang nantinya akan membahas mengenai premi dan sanksi hukum asuransi di Indonesia. Baik, saya selaku moderator, saya Adinda Amaliana. Dan saya Muhammad Fikri Wijaya. Saya Mbak Wali Solusi Sidoputar. Saya Fernanda Wibowo. Dan saya Fatimah Sampai. Kami mengharapkan rekan-rekan sekalian nantinya senantiasa nanti memahami apa dari video presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 8 yang nantinya akan membahas mengenai premi dan sanksi hukum asuransi di Indonesia. Saya Adinda Amaliana selaku moderator dan 5 rekan saya lagi. Yang pertama ada Fernando Wibowo, kedua ada Hotma Sondang Hutapea, yang ketiga ada Fikri, yang keempat ada Merwal, dan yang kelima ada Ikhwan Ahmad Jubri. Pada materi pertama di sini akan membahas mengenai latar belakang yang akan saya serahkan kepada Hotma Sondang Hutapea. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik kita. Setiap aspek kehidupan manusia yang menjadi kepentingan tidaklah selalu berada dalam keadaan aman. Namun seringkali dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang diderita tersebut disebut risiko. Dan kata lain, risiko adalah suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Pada dasarnya, untuk menghadapi risiko yang mengancam kepentingan manusia oleh suatu peristiwa yang tidak pasti, umumnya diatasi melalui 4 cara, yaitu yang pertama, menerima atau retention, yang kedua menghindari, yang ketiga mencegah, yang keempat, yang terakhir yaitu mengalihkan dan membagi atau transfer or distribution. Salah satu bentuk usaha untuk mengatasi risiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan risiko kepada pihak lain. Usaha untuk mengatasi risiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut kepada bagian kedua, yaitu rumusan masalah kita di sini ada 3. Yang pertama ada pun rumusan masalah apa pengertian dan komponen premi dalam asuransi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peraturan hukum yang mengatur premi asuransi di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pihak dan yang tidak memenuhi kewajiban premi dalam asuransi. Lalu kita masuk kepada bagian pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Merwal. Oke, terima kasih kesempatannya atas moderator. Saya akan menjelaskan bagian pengertian dan komponen premi dalam asuransi. Pengertian premi asuransi bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, di mana disebutkan bahwa premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi ataupun perusahaan asuransi dan disepakati oleh pemegang polis untuk kemudian dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk mendapatkan manfaat. Bisa kita simpulkan bahwa premi asuransi ini adalah kewajiban nasabah dan kewajiban yang harus nasabah tanggung dan bayarkan dengan besaran jumlah yang sesuai kesepakatan ketika membeli asuransi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut kepada poin kedua, yaitu peraturan ataupun dasar-dasar hukum dari premi asuransi di Indonesia yang akan saya serahkan kepada pemateri kita, rekan saya Fernanda. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan beberapa peraturan asuransi yang ada di Indonesia dan berlaku bagi setiap pengusaha-pengusaha asuransi yang ada di Indonesia. Nah, baik, salah satu undang-undang yang mengatur perasuransian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang kegiatan usaha perasuransian di Indonesia, termasuk persyaratan operasional perusahaan asuransi, hak dan kewajiban tertanggung, serta mekanisme pembayaran premi. Dan di dalam usaha perasuransian ada juga ketentuan tentang asuransi diatur dalam KUHD dagang, yaitu terkhususnya pada pasal 246 sampai 308
KUHD mengatur dasar-dasar perjanjian asuransi. Yang ketiga itu adalah Peraturan OJK nomor 69 garis miring Peraturan OJK 05 garis miring 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Dan keempat adalah Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang kelima adalah Kementerian Keuangan juga mengeluarkan peraturan yang terkait dengan industri asuransi, seperti Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 152 garis miring PMK 010 garis miring 2012 tentang tata cara pengelolaan premi pada perusahaan asuransi. Jadi, asuransi atau usaha yang didirikan oleh perusahaan asuransi di Indonesia telah jelas diatur dalam peraturan KUHD, peraturan tentang kegiatan perasuransian, dan untuk mengawasi perusahaan asuransi itu diawasi oleh peraturan OJK. Jadi sekian dari materi saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, rekan-rekan, kita masuk kepada bagian materi yang ketiga, sanksi hukum premi asuransi. Ini agak sedikit panjang. Yang pertama, adapun dasar hukum yang tidak memenuhi kewajiban premi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246 hingga 308 mengatur dasar perjanjian asuransi, termasuk kewajiban pembayaran premi oleh tertanggung. Yang kedua, adanya sanksi dalam bentuk pembatalan atau pemberhentian polis. Jika tertanggung tidak membayar premi sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi, maka polis asuransi itu dapat dibatalkan oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, yaitu sanksi dalam bentuk penundaan atau penolakan klaim. Jadi, jika tertanggung mengajukan klaim, maka kepada perusahaan asuransi namun premi belum dibayar atau tertanggung tidak memenuhi kewajiban pembayaran premi tepat waktu, maka klaim dapat ditolak ataupun manfaat asuransi itu bisa tertunda gitu. Jadi yang keempat, adanya pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Jadi dalam hal ini terjadi pembatalan polis sepihak, perusahaan asuransi biasanya akan memakan atau memberikan pemberitahuan tertulis kepada tertanggung mengenai pembatalan tersebut, yaitu setelah premi tidak dibayar sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Lalu yang kelima, adanya pengaturan melalui polis, di mana setiap polis asuransi mengatur secara rinci syarat dan ketentuan pembayaran premi serta konsekuensi yang timbul jika tertanggung tidak memenuhi kewajibannya. Lalu yang keenam, adanya pemulihan polis, ya, di mana dalam beberapa jenis asuransi tertanggung mungkin diberikan kesempatan untuk memulihkan polis yang telah dibatalkan dengan cara melunasi premi yang tertunggak dalam waktu tertentu dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Lalu kepada yang tujuh, yang terakhir, sanksi tambahan atau gugatan hukum. Nah, di mana dalam kasus tertentu, perusahaan asuransi ini bisa menuntut tertanggung jika adanya unsur penipuan, kesengajaan tidak membayar premi, dan pelanggaran perjanjian asuransi yang merugikan perusahaan. Lalu kita masuk pada bagian akhir yang akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Fikri. Saya persilahkan. Baik, yaitu kita sekarang masuk ke kesimpulan. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan atau jaminan risiko tertentu. Premi ini merupakan biaya utama dalam kontrak asuransi dan dapat dibayarkan secara berkala atau bulanan, bahkan tahunan, atau sekaligus. Dengan memahami pengertian dan komponen premi, pemegang polis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan. Semoga penyampaian kami dari kelompok 8 bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih, pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian telah menyaksikan video dari pemaparan kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.